sekarang lagi ngetren di media sosial. Apakah itu di Facebook, apakah di itu Instagram, atau media sosial yang lainnya. Banyak mak-mak rempong sama suami-suami yang kagak danta pada curhat di media sosial, menceritakan bagaimana keluhan dan kesulitan hidup mereka yang mereka alami. Maka ini adalah seburuk-buruknya sifat. Jangan kita ikutin. Ini malah jadi tren. Ada satu orang yang upload di media sosial, lalu kemudian disebarluaskan. Ada yang bikin lagi videonya. Ada yang sambil makan, ada yang sambil ngurusin anak, ada yang sambil nyuci. Mana menor banget dandanannya. Siapa yang ngajarin? Ngikutin siapa? Padahal di dalam Islam tidak diajarkan untuk ngemis dan meminta-minta kepada manusia. Ini apalagi dipublikasikan di media. Apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita sabar menerimanya dengan ridho, dengan lapang dada. Jangan kita ceritakan keburukan rumah tangga kita ke hadapan umum. Di dalam kitab Mukhtasar Hadis Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Marhum Sayyid Ahmad Al-Hashimi rahimahullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, seburuk-buruknya istri adalah istri yang berhubungan intim dengan suaminya, lalu kemudian setelah itu dia menceritakan keburukan aib keluarganya ke hadapan umum. Dan seburuk-buruknya suami adalah suami yang berhubungan intim dengan istrinya, lalu setelah itu menceritakan segala keburukan di dalam rumah tangganya ke hadapan umum. Harusnya malu mengemis-ngemis di hadapan makhluk, menceritakan keburukan dan aib. Ini malah jadi tren bangga. Naudzubillah min dzalik. Kalau punya saudara yang model begitu, kasih tahu. Jangan menyodorkan diri kalian kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Syarah Uqudul Jain fi bayani huquqiz zaujain yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah, Rasul bersabda, siapa orang suami yang sabar menghadapi segala perangai dari istrinya, apapun itu, maka itu suami akan Allah berikan pahala seperti pahala yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ayub alaihissalam. Nabi Ayub pahalanya besar, diuji dengan ujian yang amat besar, diberikan penyakit yang merusak tubuhnya, diambil semua hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan oleh orang-orang yang dia sayang, hanya istrinya yang menemani sampai akhirnya istrinya pun diperintahkan untuk meninggalkannya oleh Nabi Ayub karena saking tidak kuat kesian melihat keadaan Nabi Ayub. Bahkan sampai diasingkan oleh orang-orang di kampungnya ke tempat yang jauh. Tetapi dia sabar dengan segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa suami, kata Nabi Muhammad, yang sabar menghadapi segala perangai buruk dari istrinya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ayub alaihissalam. Subhanallah. Kata Nabi Muhammad di dalam hadisnya, siapa orang istri yang sabar menghadapi perangai suaminya, bentuk keburukan sifat suaminya apapun itu, maka istri tersebut akan mendapatkan pahala seperti pahala yang Allah berikan kepada Siti Asia, istrinya Fir'aun. Subhanallah. Asia bagaimana nggak sabar, diuji sama Allah Subhanahu wa taala melalui Fir'aun dengan ditindihi batu di atas badannya yang besar untuk meninggalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak mau. Bahkan sebelum dia wafat, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, Rabbi bani li baitan fil jannah, ya Allah bangunkan untuk aku istana di sorga. Dia wafat dalam keadaan husnul khatimah, dia wafat dalam keadaan taat kepada Allah, tidak sedikit pun mundur meninggalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala dan ajaran-ajaran nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah bangunkan baginya istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah, tidaklah itu Siti Asia, istrinya Fir'aun, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dilihatkan dulu sebelum dia wafat, Allah sudah berikan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka istri yang pada sabar dengan segala perangai yang buruk suaminya, apapun itu, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala yang Allah berikan kepada Siti Asia, istrinya Fir'aun. Subhanallah. Maka jangan ngeluh di media sosial, jangan. Cuman bikin malu keluarga kita, bikin malu harga diri rumah tangga, bikin malu suami, bikin malu istri, bikin malu diri di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik.